untuk membawa orang meninggalkan dosa itu butuh pengorbanan. Berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tahukah saudara bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari dosa? Dikatakan 1 Petrus 1, 18, 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan barang perak atau emas. Di dunia ini perak mahal, emas mahal, tetapi bukan itu, dengan barang itu kita dibeli. Tetapi dengan apa? Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, menyelamatkan manusia dari dosa, pengorbanan yang luar biasa dari Yesus. Dia datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, tangan kiri kanan dipaku tergantung di kayu salib, kakinya dipaku dan darahnya bercucuran, dan mahkota duri dikasih di kepala Yesus, muncratlah darah. Setelah dia berkata sudah selesai, maka musuh-musuhnya mengambil, maka ditancaplah ke lambungnya, muncratlah darah. Saudara, darah itulah yang menebus saya dan saudara. Darah itulah, darah Yesus itulah, itu yang termahal bagi Yesus. Nyawanya diberikan, dia berkorban nyawanya. Dia rela menderita supaya saudara dan saya selamat. Untuk menebus orang dari dosa butuh pengorbanan, saudara. Yesus berkorban dengan yang termahal, itu darahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus berkorban di kayu salib untuk keselamatan manusia dari dosa. Kita juga kalau ingin membawa orang ke dalam Tuhan, membawa orang berdosa ke dalam Tuhan, kita harus rela berkorban. Berkorban, saudara, supaya seseorang itu menjadi pemilik Tuhan, milik Tuhan. Saudara-saudara, contohnya Paulus dulu yang disebut namanya Saulus, dia sangat anti pengikut Kristus. Asal dia tahu ada orang beribadah di rumah memuji Tuhan, memuji Yesus, dia kunjungi, dia hajar, disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Lagi semangat-semangatnya dia membunuh orang pengikut Kristus, dia minta surat dari atasannya, mengunjungi di mana-mana kantong-kantong pengikut Kristus. Disitulah Tuhan memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Kalau engkau aniaya pengikutku itu, aku yang kau aniaya. Singkat cerita, Paulus dipilih Tuhan menjadi alatnya. Dia berkata, aku akan pakai hidupnya kepada bangsa-bangsa. Aku akan pakai dia memberitakan namaku, memberitakan Injil keselamatan dengan menghadapi banyak kesulitan. Paulus memberitakan Injil penuh dengan penderitaan. Dia katakan dalam 2 Timotius 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Dia keluar masuk penjara, di Filipi dia di penjara, dibelenggu, saudara, dimasukkan ke ruang tahanan paling dalam, disiksa dulu, ditelanjangi dulu. Dia diserbu para preman-preman karena memberitakan Injil, dia seperti penjahat. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, padahal dia seorang hamba Tuhan, pemberita Injil. Di Tesalonika dia dikejar-kejar, di Filipi dia disiksa, di mana dia dihambat, di mana-mana dia dibenci orang-orang yang tidak kenal Yesus. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Paulus menyerahkan hidupnya dan rela menderita karena memberitakan nama Yesus. Dia harus berkorban. Mendirikan gereja di Korintus, dia berkorban. Mendirikan gereja di Filipi, dia berkorban. Mendirikan gereja di Tesalonika, dia berkorban. Dia banyak menentang, dia menderita karena nama Yesus yang diberitakan. Saudara-saudara, memberitakan Injil itu butuh pengorbanan. Saudara-saudara, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana jemaat bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa? Ini yang perlu saya sampaikan bagi saudara. Karena ini tugas kita, amanat agung